Asal-usul api. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan, atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja karena masih mentah dan tentunya tidak enak. Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api untuk memasak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Malaikat Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma." Malaikat Malik berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Malaikat Jibril berkata, "Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja." Malaikat Malik berkata lagi, "Jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup." Malaikat Jibril jadi kebingungan, sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itu ia berdoa, "Ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar zarah, satuan terkecil, atom." Maka malaikat Jibril meminta api neraka kepada malaikat Malik sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas, maka beliau mencelupkan, membasuhnya, sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan, gunung tersebut hancur berantakan. Tanah, batuan, besi dan semua saja yang ada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat malaikat Jibril khawatir. Karena itu ia segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api dunia, termasuk yang menjadi magma-magma di semua gunung berapi di bumi ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam, seperti hitamnya gelap malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu, maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah menyalakannya, menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna putih, dan Dia menyalakannya, menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat, tidak pernah tenang kobaran apinya dan tidak pernah padam berkurang bara apinya." Demikian semoga bermanfaat. Sumber, disadur dari kisah Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Alumnus Ribat Darul Mustafa Yaman.